Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ardi Danis. Di sini saya akan membagikan tutorial cara instalasi mail server menggunakan Postfix sebagai SMTP dan Dovecot sebagai IMAP, serta akan kita kombinasikan menggunakan Roundcube. Untuk yang belum tahu, Roundcube adalah klien email IMAP berbasis web. Juga di sini saya punya topologi yang sederhana dengan satu cloud, satu Linux dengan Ubuntu dengan versi 20.04. Nah, untuk kita konfigurasi atau membuat email secara lokal dan mikrotik untuk mengonline-kannya. Nah, dan juga kalau misalnya kalian tahu, fitur Roundcube yang paling menonjol adalah penggunaan teknologi Ajax yang meluas ya. Dan Roundcube adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka yang tunduk pada persyaratan lisensi publik umum GNU. Nah, segitu saja. Kita akan langsung saja membuka Linuxnya ya, atau Ubuntunya. Oke. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, setelah login, kita bisa lihat ke IP A. Nah, ini dia IP kita ya, yang akan kita pakai. Dan harus diingat ya IP-nya karena akan kita pakai. Nah, pertama langsung apt update saja. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita akan install apa yang kita butuhkan ya. Nah, ini dia. Install bin 9. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, kita di sini oke, pilih internet site. Nah, sistem mail name-nya kita ganti yaitu dengan mail name kita. Misalnya di sini Danis, mail.danis.id. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan membuat DNS ya. Masuk ke directory bin dan copy db lokal dan db127 juga untuk membuat zone forward dan reverse. Oke. Kurang nice. Nah, di sini kita pertama akan konfigurasi file. Nah, ini localhost-nya ganti dengan nama kalian ya, disesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita juga akan mengonfigurasi yang db192.
Ini juga sama, sesuaikan dengan nama kalian. Oke, selanjutnya kita deklarasikan zone di file ini. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan buat oke. Selanjutnya kita simpan dan keluar, lalu restart bin 9. Ini ya, dengan cara ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke file resolve untuk menambahkan name server kita ya. Ini pakai IP Ubuntu kita yang tadi. Tambahkan terus add, dan lokal domainnya kita ganti dengan nama kita. Nah, selanjutnya kita tes DNS menggunakan NSLookup. Oke, kalau misalnya sudah sesuai, maka berhasil. Kita tes kembali. Nah, ya, berhasil. Oke, selanjutnya kita buat folder untuk email menggunakan Dovecot. Lalu masuk konfigurasi Postfix, lalu tambahkan home mailbox pada baris terakhir. Nih. Lalu simpan, lalu rekonfigurasi Postfix. Ini nih, dpkb rekonfigurasi Postfix. Nah, di sini kita oke kan, pilih internet site, ini juga sudah oke. Ini oke. Nah, di sini kita tambahkan nama mail kita atau domain kita ya. Nah, ini kita nolkan. Di sini kita tambahkan subnet dengan 000/0. Ini kita kosongkan dan pilih IPv4. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi Dovecot, masuk ke file. Nah, ini. Lalu kita cari mail location, ini hapus, dan ini tambahkan pagarnya untuk menonaktifkan dan aktifkan. Oke, setelah itu masuk ke autentikasi Dovecot, lalu kita nokkan, terus masuk ke yang tadi, lalu kita cari out mekanis. Nah, ini. Nah, di depan plain kita tambahkan login. Nah, lalu restart service Postfix dan Dovecot.
Nah, di sini kita tambahkan 2 user sebagai klien. Misal nama saya Danis. Nah, ini passwordnya 123 saja. Ini Y. Oke, selanjutnya satu lagi kita tambahkan. Misal Iki. Passwordnya 123. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi Roundcube buat directory. Oke, sudah. Nah, di sini kalau misalnya nggak bisa, kita coba tunggu sebentar. Oh, kita cd. Nah, selanjutnya kita install ulang widget yang tadi. Nah, oke, kalau sudah, maka kembali yang ke tadi. Kita akan ekstrak Roundcube archive ke directory ya. Nah, selanjutnya kita ubah kepemilikan dan permission folder tadi. Oke. Dan buat Apache virtual host untuk webmail kita. Nah, di sini kita copy dan edit juga dengan nama kita ya, server name-nya. Oke, setelah itu simpan, dan selanjutnya kita disable web, default Apache, dan enable web kita. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita tambahkan server name yang ada di file etc host ke file konfigurasi Apache 2. Nah, di sini dia. Ini kalian kalau misalnya mau ganti, silakan menjadi Ubuntu nama kalian lalu L. Tapi di sini saya nggak akan ganti ya, biar nggak ribet juga. Selanjutnya kita tambahkan pada bagian bawah sendiri sesuai dengan server name masing-masing dan simpan yang tadi, yang KVM. Nah, ini dia. Lalu kita cek sintaks konfigurasi kita ya, dengan Apache min Apache ctl dengan min bentar. Oh, nah ini dia. Oke, selanjutnya kita akan membuat database user admin dan database Roundcube. Oke, kita buat. Nah, ini passwordnya 123
saja ya. Nah, terakhir kita quit, dan selanjutnya kita import Roundcube initial database ke database yang kita buat tadi. Sebentar, ini ganti. Nah, ini tunggu sebentar. Oke. Kita coba lagi. Masih guys. Coba kita cek. Oke. Kita coba download lagi ya, install kembali. Nah, kita ke tar yang tadi mana tuh? Oke. Nah, setelah itu kita beri izin ya. Ini juga kita ganti nama server kita ke depan, dan kita masuk ke resolve count. Nah, di sini kita tambahkan kita simpan, dan juga kita copy ini komen ini biar kekunci gitu, nggak ganti-ganti lagi. Oke, setelah itu kita copy yang tadi. Nah ya, dia meminta passwordnya 123 yang tadi. Oke, kita akan ubah time zone-nya menjadi WIB. Oke. Kita restart, udah. Nah, sini kita akan coba masuk ke webnya, web installer. Kita coba ya secara lokal. Ini installer. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Nah, di sini kita akan edit atau konfigurasi di installer ini. Oke, database-nya ini jadi Dani saja. Oke, nggak pakai ID. Yap, nggak pakai ID. Nah, di IMAP setting ini, nah ini pakai ID dan bawahnya localhost. Nah, selanjutnya kita ke SMTP.
setting ya. Nah, di sini SMTP servernya kita ubah menjadi TLS. Jadi nama kita. Oke, lalu portnya kita pakai yang 25. Nah, jika sudah selesai kita create config. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang error guys. Kita coba cek. Ya, PHP-nya di sini nggak kedetect guys. Jadi sepertinya kita harus bikin manual aja. Harus tambahkan dengan manual. Oke, kita buka. Nah, ini kita copy dan masukkan. Oke, selanjutnya kita, nah ini ya, kita tambahkan SMTP user. Dengan portnya kosong ya. Nah, setelah itu kita save. Tapi kita lihat dulu. Nah, ini kita pepetin. Nah, oke, save. Lalu kita coba cek lagi guys. Oke. Nah, sini deh. Oke, selanjutnya oke, kita coba masuk ya. Apakah bisa? Oke, kita masuk secara lokal. Kita coba cek. Ini ke user 2 ya guys. Iki misalnya. Oke. Kita coba cek di. Nah, ini deh terkirim guys. Oke, di lokal berhasil. Selanjutnya kita akan
mengonlinekan ya. Kita ini power off-in dulu karena kita akan mengonlinekan. Jadi yang cloud ini kita sambungkan ke Mikrotik lalu ke Linux. Ini kita cabut dulu atau delete. Sebentar. Oke, delete. Lalu sambungkan. Oke. Kita running. Coba. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Ini admin. Kosongkan. Nah, di sini kita akan konfigurasi di memakai Winbox ya untuk Mikrotiknya. Ini kita akan cuman dapetin IP-nya aja. Ini password. Oke. Tapi sebelum itu kita juga akan konfigurasi Mikrotik VPS ya. Jadi 2 Mikrotik. Yang satu Mikrotik VPS dan yang satu Mikrotik Pinet. Nah, ini dia. Kita beralih ke Mikrotik Pinet. Pertama-tama kita akan masuk ke IP address ya. Kita tambahkan dengan IP ini Ubuntu kita. Oke, kita masuk ke IP address terlebih dahulu. Nah, ini ke Ether 2 ya, sorry. Selanjutnya kita akan ke firewall, ke NAT, lalu tambahkan ini square, tambahkan IP pool. Ini kita akan menggunakan ini, range-nya bebas ya. Tunggu sebentar. Kita ke DCP setup terlebih dahulu, ke Ether 2. Oke. Oke. Lalu kita masuk ke Ubuntu. Oh ya, BTW ini IP Ubuntu saya reset ya. Jadi yang kalian sesuaikan saja dengan IP Ubuntu kalian. Karena yang saya reset menjadi 5.254. Kita login. Nah ya, bisa dilihat tuh di atas kanan. Tuh reset menjadi 5254. Oke, di sini kita ganti terlebih dahulu ya. Nah, ini IP kita ini menjadi ya sesuaikan dengan IP kita gitu. Oke. Kalau misalnya kalian tetap nggak usah sebenarnya.
Nah, kita coba tes DNS-nya. Sebelum itu kita ke ini, kita ganti dulu yang ini. Nah, di sini kita kunci ya biar nggak keganti. Karena kadang-kadang suka keganti sendiri, guys. Nah, sini oke, ini masih, coba kita restart ya. Oke. Nah, sudah sesuai semuanya. Kita kembali ke Mikrotik Pinet. Oke. Selanjutnya kita akan tunggu sebentar. Nah, ini sudah jadi VPS yang kita buat. Oke, kita masukkan IP-nya menggunakan IP public kita. Oke. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasi IP pool. Oke. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita tambahkan profils di PPP, namanya contoh A. Ini local address-nya. Yang tadi ya, yang full. Script-nya ini coba A, passwordnya A, misal profilnya yang tadi. Kalau address-nya yang kita buat tadi, dan nama address-nya yang tadi full kita. Nice. Oke, kita ke L.tp server dan enable kan, dan juga default profilnya sesuaikan. Nah, selanjutnya kita ke Mikrotik Pinet. Kita akan ke sebentar. Ini enggak ini enggak usah, sebentar. Nah, ini L2TP client, DL out, ini connect-nya ke IP public ya. Nih, oke, user A dan password misalnya A, apply. Oke. Lalu ke IP address. Oke, kita beralih ke IP VPS, Mikrotik VPS maksudnya. Nah, ini di IP root kita tambahkan, nah di ST address-nya kita tambahkan ke IP Ubuntu kita ya, dengan 0.0/124. Gateway-nya yang .5. Nah, ini. Oke, reachable dengan nyambung ke L2TP. Beralih ke Mikrotik Pinet, kita akan ke IP root. Tunggu kita. Nah, di sini IP root kita akan menggunakan
IP private ya. Nah, nih IP gateway-nya ini. Oke. Tunggu sebentar. Ini masih reachable guys. Ini juga masih belum nyambung. Tunggu sebentar. Biasanya agak lag ya guys. Coba ini reachable. Nah, sudah nyambung ya. Ternyata agak loading. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke address, kita copy, nah kita akan setting di MikroTik VNet. Nah, ini kita tambahkan menggunakan IP yang tadi dengan .0/24. Nah, gateway-nya yang L2TP out. Nah, sudah reachable ya guys ya. Coba cek selanjutnya gitu. Ini kita tambahkan forward input output. Dan NAT-nya juga kita tambahkan dengan masquerade. Dan channelnya yang ini satu lagi DST-NAT. Nah, ini kita menggunakan DST address-nya menggunakan IP ini ya, private. Ini private kita. Nah, ini oke, protokolnya 6TCP, DST portnya 80. Lalu ke DST-NAT ini pakai IP Ubuntu, itu portnya samakan 80. Sebenarnya bebas sih. Ini bebas sebenarnya. Oke, kita coba cek ya. Oke, sudah benar. Oke, kita coba reload, cek lagi. Ya. Oke. Nah, kita coba apakah berhasil di online kan. Tunggu sebentar ya guys, emang kadang-kadang agak lama soalnya.
Kita coba lagi. Nah, di sini berhasil guys. Nah, kita tinggal masukkan username dan password ya. Kita bisa dicoba juga ke orang lain ya, misalnya kirimin aja IP public kita misalnya. Jadi semua orang bisa diakses gitu pakai user yang kedua. Di sini juga teman saya sudah coba ya. Coba saya message ke Iki ya. Dan sebaliknya juga teman saya sedang ngirim send atau message ke saya. Oke, kita send. Oke. Nah, ini dari teman saya tuh, berhasil tuh, from Iki. Oke, mungkin segitu saja guys dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan ataupun penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maafkan karena di sini saya juga masih belajar ya. Jadi cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.